Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian semua yang sedang mendengarkan kisah ini, semoga selalu diberi kesehatan dan perlindungan dimanapun berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di cerita kali ini. Kisah yang akan saya sampaikan bukan sekadar cerita seram, melainkan pengalaman yang mengajarkan bahwa tidak semua pertolongan datang dari dunia yang sama dengan kita. Dengarkan sampai akhir, dan semoga kita semua selalu dijauhkan dari hal-hal yang tidak terlihat namun nyata keberadaannya. Dusun Kedung Rejo terletak di kaki Gunung Wilis, Jawa Timur, sebuah daerah yang masih dijaga oleh hutan, sawah, dan sungai yang mengalir memisahkan satu dusun dengan dusun lainnya. Di tempat itu, waktu seakan berjalan lebih lambat. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar, atap genteng tua berlumut, dan suara alam menjadi teman sehari-hari warga yang hidup sederhana. Di dusun inilah terdapat sebuah jembatan kayu tua, penghubung utama bagi warga yang hendak menyeberang menuju ladang, pasar, atau sekadar mengunjungi keluarga di seberang sungai. Jembatan itu sudah ada sejak sebelum Arga lahir. Tidak ada yang benar-benar ingat siapa yang membangunnya. Yang jelas, setiap papan kayunya menyimpan bunyi berderit yang khas, seolah selalu mengeluh setiap kali diinjak. Sungai di bawahnya dikenal warga dengan nama Kali Watu Ireng. Airnya tidak deras, tetapi dalam. Di musim kemarau, permukaannya terlihat tenang, terlalu tenang untuk ukuran sungai pegunungan. Kadang, justru ketenangan itulah yang membuat orang-orang enggan berlama-lama berada di sekitar sana, terutama ketika sore mulai menua. Arga, seorang pemuda dusun berusia 26 tahun, sudah sangat hafal jalur pulang melewati jembatan itu. Setiap hari ia berjalan melintasinya sepulang dari ladang singkong milik keluarganya. Ia bukan orang penakut, tapi juga bukan seseorang yang meremehkan cerita-cerita lama. Sejak kecil, ia sering mendengar larangan orang tua agar tidak bermain di sekitar jembatan saat matahari hampir tenggelam. Sore itu, langit berwarna kelabu pucat. Matahari tertutup awan tebal membuat suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Arga memanggul karung kecil berisi hasil panen. Langkahnya pelan karena tubuhnya lelah. Saat itulah ia melihat sosok orang tua berdiri di ujung jembatan. Awalnya Arga mengira itu hanya warga biasa, namun semakin dekat ada perasaan aneh yang muncul di dadanya. Orang tua itu berdiri diam, menghadap ke seberang dengan punggung sedikit membungkuk. Rambutnya putih semua, wajahnya dipenuhi keriput dalam, tangannya menggenggam tongkat kayu sederhana, sementara kakinya tampak gemetar, seolah sulit menopang berat tubuhnya sendiri. "Pak, mau nyebrang?" tanya Arga dengan suara sopan. Orang tua itu menoleh perlahan. Gerakannya sangat lambat, seakan sendi-sendinya berat digerakkan. Matanya menatap Arga kosong, tetapi ada kesedihan yang dalam di sana. "Iya, Nak," jawabnya lirih, hampir seperti bisikan. Nada suaranya membuat Arga terdiam sejenak. Ada sesuatu yang menusuk perasaannya, rasa iba yang muncul begitu saja. Tanpa berpikir panjang, Arga mendekat dan memegang lengan orang tua itu. "Saya bantu ya, Pak, jalannya pelan-pelan saja." Orang tua itu tidak menjawab, ia hanya mengangguk kecil. Mereka mulai melangkah ke atas jembatan. Setiap papan kayu berbunyi lirih saat diinjak. Di bawah, air sungai terlihat menghitam karena bayangan langit sore. Anehnya, tidak ada satupun daun yang mengalir terbawa arus. Air itu seperti diam, memantulkan wajah mereka berdua dengan samar. Arga berusaha mengajak bicara agar suasana tidak terlalu sunyi. "Bapak rumahnya di sebelah sana?" tanyanya. Beberapa detik berlalu sebelum orang tua itu menjawab. "Dulu, iya," ucapnya pelan. Jawaban itu membuat langkah Arga sedikit terhenti. "Dulu?" ulangnya ragu. Namun orang tua itu tidak melanjutkan. Tatapannya kembali lurus ke depan. Tangannya dingin saat tersentuh Arga, lebih dingin dari udara sore. Semakin mereka berjalan, suasana semakin terasa ganjil. Suara burung yang biasanya ramai menjelang petang mendadak menghilang. Tidak ada desir angin,
Tidak ada suara daun, bahkan bunyi langkah kaki mereka terasa terlalu jelas, seolah dunia di sekitar sedang menahan nafas. Arga menelan ludah. Dalam hati ia mulai merasa tidak nyaman, tetapi ia tidak ingin meninggalkan orang tua itu sendirian. "Sebentar lagi sampai, Pak," ucapnya menenangkan. Orang tua itu tersenyum tipis, senyum yang sulit dijelaskan, bukan senyum bahagia, melainkan senyum orang yang sudah terlalu lama menunggu. Jembatan kayu Kedungrejo terus memanjang di depan mereka, sementara senja perlahan berubah menjadi gelap. Arga tidak tahu bahwa langkah pertamanya di jembatan sore itu adalah awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan tanpa ia sadari, jembatan itu bukan sekadar penghubung antar dusun, melainkan batas tipis antara dunia manusia dan dunia yang seharusnya ia tidak temani menyeberang. Langkah mereka di atas jembatan kayu terasa semakin berat. Bukan karena papan-papan tua itu rapuh, melainkan karena suasana yang perlahan berubah menjadi asing. Arga mulai menyadari bahwa setiap beberapa langkah, orang tua di sampingnya selalu berhenti sejenak, seolah mengumpulkan tenaga. Namun bukan nafas yang terdengar terengah, melainkan keheningan yang semakin tebal. Papan jembatan yang biasanya berderit, kini hanya mengeluarkan bunyi pelan, seperti bisikan kayu tua yang ditahan. Arga melirik ke bawah. Air Kaliwatu Irang terlihat semakin gelap. Permukaannya rata seperti kaca hitam. Bayangan mereka terpantul samar, tetapi Arga merasa pantulan itu tidak sepenuhnya mengikuti gerakan mereka. "Pelan-pelan saja, Pak," ucap Arga, berusaha menenangkan dirinya sendiri lebih dari orang tua itu. Orang tua tersebut kembali mengangguk. Tangannya mencengkram tongkat dengan erat. Setiap kali tongkat itu menyentuh papan kayu, bunyinya terdengar tumpul, berbeda dengan suara kayu biasa. Arga memperhatikan kaki orang tua itu. Langkahnya sangat pendek, hampir menyeret, seolah kaki itu bukan lagi miliknya sepenuhnya. Angin sore yang tadinya berembus dari arah sawah, tiba-tiba melemah. Udara terasa pengap, membuat dada Arga sesak. Ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Perasaan seperti sedang diawasi dari berbagai arah, padahal jembatan itu kosong. "Bapak sering lewat sini ya?" tanya Arga lagi, mencoba memecah kesunyian. Orang tua itu terdiam cukup lama. Kepalanya menunduk, menatap papan kayu di bawah kakinya. "Dulu, setiap hari," jawabnya akhirnya. Nada suaranya berat, seperti memikul beban kenangan yang terlalu lama disimpan. Arga ingin bertanya lebih jauh, tetapi lidahnya terasa keluh. Ada naluri dalam dirinya yang menyuruh untuk tidak banyak bicara. Ia hanya mengangguk, meskipun orang tua itu tidak melihat. Mereka sudah berjalan cukup jauh, namun entah mengapa ujung jembatan terasa seperti menjauh. Arga hafal betul panjang jembatan ini. Biasanya hanya butuh beberapa menit untuk menyeberang, tetapi kini rasanya seperti melangkah di tempat yang sama berulang kali. Arga berhenti. "Pak, kok rasanya jalannya lama sekali ya?" Orang tua itu ikut berhenti. Ia menoleh perlahan ke arah Arga. Wajahnya kini terlihat lebih jelas. Keriputnya dalam, kulitnya pucat keabu-abuan. Matanya cekung, tetapi tidak berkedip. "Karena tidak semua orang bisa sampai," katanya lirih. Kalimat itu membuat jantung Arga berdegup keras. Tenggorokannya terasa kering. "Maksudnya?" Arga mencoba tersenyum, meskipun suaranya sedikit bergetar. Namun orang tua itu kembali memalingkan wajahnya ke depan, seolah kalimat barusan hanyalah sesuatu yang terlepas tanpa makna. Langit semakin gelap. Warna senja berubah menjadi abu-abu kebiruan. Tidak ada cahaya lampu, tidak ada suara manusia dari kejauhan. Dusun Kedungrejo seakan menghilang dari dunia. Arga kembali melangkah, kali ini lebih waspada. Ia merasakan tangannya mulai dingin, meskipun keringat membasahi punggungnya. Setiap nafas yang ia tarik terasa berat, seperti udara di sekitarnya menolak masuk ke paru-parunya. Di tengah jembatan,
Arga mencium bau yang tidak asing, namun tidak seharusnya ada di tempat itu. Bau tanah basah, bercampur aroma kayu lapuk dan sesuatu yang amis. "Bapak jatuh?" tanya Arga spontan. Entah mengapa pikiran itu muncul begitu saja. Orang tua itu tersenyum tipis. "Tidak ada yang menolong waktu itu," jawabnya pelan. Arga berhenti lagi. Kali ini kakinya terasa lemas. "Waktu apa, Pak?" desaknya. Untuk pertama kalinya, orang tua itu menatap Arga cukup lama. Tatapan itu membuat Arga merinding. Ada kesedihan yang begitu dalam, bercampur rasa pasrah. "Waktu air naik dan jembatan ini masih sama seperti sekarang," katanya. Kata-kata itu seperti memukul ingatan Arga. Ia teringat cerita ibunya tentang banjir besar bertahun-tahun lalu, tentang seseorang yang tidak pernah sampai ke seberang, tentang jeritan yang terdengar lalu menghilang bersama arus sungai. Arga ingin mundur, seluruh tubuhnya berteriak untuk berbalik arah, namun kakinya terasa berat, seakan papan jembatan menahannya. "Pak," suara Arga hampir berbisik, "Bapak ini siapa sebenarnya?" Orang tua itu tidak langsung menjawab. Ia menatap ke depan, ke arah ujung jembatan yang mulai terlihat samar di kejauhan. "Saya hanya ingin sampai," katanya akhirnya. Kalimat sederhana itu justru membuat dada Arga semakin sesak. Ada perasaan iba yang bercampur ketakutan. Jika semua cerita yang pernah ia dengar benar, maka orang tua yang sedang ia bantu ini mungkin bukan lagi bagian dari dunia yang sama dengannya. Angin yang sempat terasa mati mulai berembus sangat pelan, cukup untuk menggerakkan ujung pakaian orang tua itu. Namun Arga menyadari sesuatu yang membuatnya merinding. Kaki orang tua itu tidak lagi menapak sepenuhnya di atas papan kayu. Langkahnya terlihat ringan, hampir melayang. Arga menahan nafas. "Sebentar lagi sampai, Pak," ucapnya lirih, lebih seperti doa daripada kalimat penenang. Orang tua itu mengangguk sekali lagi. Mereka terus berjalan, mendekati bagian tengah jembatan, tanpa Arga sadari bahwa titik itulah tempat di mana segala sesuatu akan berubah. Tempat angin akan berhenti sepenuhnya, dan batas yang selama ini tersembunyi akan terbuka. Dan Arga masih belum tahu apakah membantu menyeberang ini adalah bentuk kebaikan atau kesalahan yang akan ia sesali seumur hidup. Semakin mereka melangkah, Arga mulai merasakan sesuatu yang janggal. Bukan hanya dari orang tua di sampingnya, tetapi dari sungai di bawah jembatan. Kali Watu Ireng yang biasanya berarus pelan, kini tampak seperti berhenti mengalir. Tidak ada suara gemericik, tidak ada pantulan cahaya yang bergerak. Airnya gelap, rata dan sunyi, seolah bukan sungai, melainkan lubang besar yang menelan suara. Arga memperlambat langkahnya tanpa sadar. Setiap kali ia menoleh ke bawah, dadanya terasa semakin sesak. Ada perasaan kuat bahwa jika ia terlalu lama menatap, sesuatu akan menatap balik dari kedalaman. "Pak," Arga membuka suara dengan hati-hati. "Air sungainya kok diam sekali ya?" Orang tua itu tidak langsung menjawab. Ia berhenti melangkah, membuat Arga ikut terhenti. Tongkat kayunya menancap di antara celah papan, namun tidak menimbulkan bunyi sama sekali. "Air tidak selalu bergerak," jawabnya akhirnya. "Kadang ia hanya menunggu." Jawaban itu membuat Arga merinding. Ia berusaha tertawa kecil untuk mengusir rasa takut. Namun suaranya terdengar kering. "Menunggu apa, Pak?" Orang tua itu menoleh perlahan. Matanya memandang ke bawah jembatan, bukan ke arah Arga. "Menunggu yang jatuh atau yang diajak turun?" Arga menelan ludah. Ia ingin berkata bahwa itu hanya pikiran orang tua yang terlalu banyak melamun. Namun entah mengapa, kata-kata itu tidak mau keluar. Tenggorokannya terasa terkunci. Angin yang tadi masih berhembus pelan, kini nyaris tak terasa. Ujung dedaunan di tepi sungai membeku dalam posisi yang sama. Bahkan bau sawah dan tanah kering yang biasanya terbawa udara menghilang, digantikan aroma lembab yang menusuk hidung. Arga kembali melangkah, kali ini dengan jantung berdegup keras. Ia mulai menyadari bahwa waktu terasa aneh.
Langit tidak berubah warna, tetap gelap menggantung, seolah senja menolak pergi. Tidak ada suara azan maghrib dari surau dusun, padahal biasanya sudah terdengar dari jauh. "Pak, sebentar lagi maghrib, kita sebaiknya cepat." Orang tua itu tersenyum tipis. Senyumnya kali ini terlihat lebih jelas, dan justru itulah yang membuat Arga tidak nyaman. "Bagi saya," katanya pelan, "waktu sudah berhenti lama." Langkah Arga hampir tersandung. Ia menoleh cepat. "Maksud Bapak apa?" Namun lagi-lagi, orang tua itu tidak menjawab. Ia kembali melangkah, lebih ringan dari sebelumnya. Arga memperhatikan sesuatu yang membuat telapak kakinya dingin. Bayangan mereka di permukaan air tidak sama. Bayangan Arga terlihat jelas, bergerak sesuai langkahnya. Sementara bayangan orang tua itu kabur, terputus-putus, seolah tidak sepenuhnya ada. Arga mengalihkan pandangan, berusaha menenangkan diri. Ia terus mengulang doa dalam hati, berharap semua ini hanya perasaan lelah. Di bagian jembatan yang tepat di atas aliran terdalam, Arga merasakan hawa dingin naik dari bawah. Bukan dingin biasa, melainkan seperti udara dari ruang tertutup yang lama tidak dibuka. Bau amis kembali tercium, lebih kuat dari sebelumnya. Orang tua itu berhenti lagi. "Kita sudah dekat," katanya. Arga mengangguk. Meski ujung jembatan belum terlihat jelas, ia memberanikan diri bertanya dengan suara bergetar. "Pak, waktu itu Bapak jatuh ke sungai ini." Orang tua itu menghela napas panjang. Suara napasnya terdengar berat, seperti membawa beban yang sudah terlalu lama dipikul. "Saya terpeleset. Air naik tiba-tiba. Saya pegang papan ini, tapi licin." Tangannya perlahan menyentuh pagar jembatan. Jari-jarinya terlihat kaku. "Saya teriak," lanjutnya, "tapi tidak ada yang lewat." Arga merasakan matanya panas. Cerita itu terlalu nyata untuk diabaikan. "Kalau begitu, Bapak..." Arga tidak sanggup melanjutkan. Orang tua itu menoleh, kali ini menatap langsung ke mata Arga. Tatapan itu tidak menyeramkan, justru penuh harap. "Makanya saya senang kamu mau menemani," katanya lirih. Kalimat itu membuat Arga landana perasaan campur aduk, takut, kasihan, dan bingung. Ia tidak tahu apakah ia sedang melakukan hal yang benar. Di bawah mereka, air sungai tiba-tiba beriak kecil, satu-satunya gerakan sejak mereka berada di jembatan. Riak itu perlahan membesar, lalu menghilang kembali, seolah ada sesuatu yang bergerak tepat di bawah papan kayu. Arga refleks menggenggam lengan orang tua itu lebih erat. "Pak, kita cepat saja ya." Orang tua itu mengangguk, namun Arga menyadari sesuatu yang semakin mengganggu. Lengan yang ia pegang terasa semakin ringan, hampir tidak berbeban. Setiap langkah berikutnya terasa seperti berjalan di atas batas yang rapuh. Jembatan masih utuh, sungai tetap tenang, namun Arga tahu, ketenangan ini bukan pertanda aman. Ini adalah keheningan sebelum sesuatu terjadi. Dan tanpa Arga sadari, mereka kini sudah sangat dekat dengan titik tengah jembatan, di mana angin akan benar-benar berhenti dan sesuatu yang tidak seharusnya dilihat akan mulai menampakkan diri. Langkah Arga dan orang tua itu akhirnya sampai di bagian tengah jembatan kayu Kedung Rejo. Arga tahu persis titik ini. Ada papan yang warnanya sedikit lebih gelap dibandingkan yang lain, bekas sering terendam air saat sungai meluap. Setiap warga dusun yang melewati jembatan selalu mempercepat langkah di bagian ini, tanpa sadar, seolah ada naluri yang menyuruh untuk tidak berlama-lama. Begitu kaki Arga menginjak papan tengah itu, angin yang tersisa benar-benar berhenti. Bukan melemah, bukan berbalik arah, tetapi lenyap. Tidak ada lagi udara yang menyentuh kulit, tidak ada gerakan daun, tidak ada suara serangga, bahkan bau sungai pun menghilang. Dunia seperti ditutup dengan kain tebal, menyisakan Arga, orang tua itu, dan jembatan yang kini terasa sangat sempit. Arga berhenti melangkah. "Pak?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia menoleh ke samping, ke arah orang tua yang sejak tadi ia dampingi dengan penuh rasa iba. Awalnya ia masih melihat sosok itu berdiri di sebelahnya. Namun tubuhnya tampak berbeda. Posturnya terlihat lebih membungkuk, pakaiannya lebih kusam,
dan warnanya seperti memudar, seolah tidak sepenuhnya menyatu dengan cahaya senja. "Pak, kita sudah di tengah," ucap Arga lagi, suaranya sedikit bergetar. Orang tua itu menunduk, menatap papan jembatan di bawah kakinya. Tongkat kayunya tidak lagi menyentuh kayu, melainkan menggantung beberapa sentimeter di atas permukaan papan. Arga merasakan jantungnya berdegup sangat keras. "Bapak, kenapa?" tanyanya, berusaha tetap tenang. Orang tua itu mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya kini terlihat sangat jelas. Keriputnya lebih dalam, matanya cekung gelap, dan kulitnya pucat seperti tanah yang lama tidak terkena matahari. Namun yang paling membuat Arga tercekat adalah ekspresi di wajah itu. Bukan marah, bukan menakutkan, tetapi lega. "Di sini," kata orang tua itu lirih, "saya berhenti." Ucapan itu membuat lutut Arga melemas. "Berhenti apa, Pak?" Arga mencoba tersenyum meski napasnya tersendat. Orang tua itu menoleh ke arah sungai. Air kali Watu Ireng di bawah mereka kini benar-benar diam, seperti cermin hitam tanpa dasar. Tidak ada pantulan langit, tidak ada bayangan pepohonan. "Langkah saya," jawabnya pelan. Sekejap kemudian, Arga merasakan sesuatu yang sangat aneh. Berat di jembatan berubah, seperti ada tekanan besar yang tiba-tiba hilang dari satu sisi. Papan kayu di bawah kaki Arga mengeluarkan bunyi krek yang panjang dan dalam. "Pak!" seru Arga refleks. Ia meraih lengan orang tua itu, namun tangannya hanya menyentuh udara dingin. Orang tua itu menghilang. Bukan berjalan pergi, bukan jatuh, bukan pula lenyap secara tiba-tiba seperti asap. Sosok itu memudar perlahan, dimulai dari kaki, lalu badan, hingga akhirnya wajahnya, senyum tipis yang terakhir kali terlihat sebelum benar-benar hilang dari pandangan. Arga terdiam kaku. Seluruh tubuhnya menegang. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Tenggorokannya terasa terkunci. Yang tersisa hanya suara detak jantungnya sendiri yang bergema di telinga. "Ya Allah," bisiknya gemetar. Sekejap setelah sosok itu menghilang, angin berhembus kembali, tetapi kali ini dingin dan tajam, membuat Arga menggigil. Bersamaan dengan itu, papan jembatan di depan kaki Arga retak memanjang. Retakan itu membuka celah gelap di antara kayu, memperlihatkan aliran sungai di bawahnya. Dari celah itu, tercium bau tanah basah dan amis yang kuat. Arga mundur satu langkah. Papan di belakangnya ikut berbunyi, seakan tidak senang dengan beban yang masih berdiri di atasnya. "Tidak, tidak," gumam Arga panik. Ia menatap ke sekeliling. Jembatan itu kini terasa jauh lebih panjang dari sebelumnya. Ujung seberang tampak buram, seolah tertutup kabut tipis. Dusun Kedung Rejo tidak terlihat, hanya bayangan gelap pepohonan. Arga menunduk, menatap ke bawah lagi. Dan saat itulah ia melihat sesuatu yang membuat darahnya terasa membeku. Di permukaan air sungai, terlihat bayangan orang tua itu, berdiri tepat di bawah titik tempat ia menghilang. Bayangan itu menatap ke atas, ke arah Arga, dengan wajah yang sama. Tenang, pasrah. "Terima kasih." Terdengar suara lirih, entah dari mana asalnya. Air sungai beriak pelan sesaat, lalu kembali tenang seperti semula. Arga mengisak tanpa sadar, bukan karena takut semata, tetapi karena perasaan berat yang menekan dadanya. Ia sadar sepenuhnya sekarang. Orang tua itu tidak pernah berniat menyeberang untuk hidup. Ia hanya ingin ditemani sampai batas terakhir. Dengan kaki gemetar, Arga berbalik dan berlari menuju seberang. Setiap langkahnya diiringi bunyi retakan kecil dari papan jembatan, seakan kayu-kayu tua itu ikut mengingat kejadian barusan. Saat akhirnya kakinya menginjak tanah seberang, Arga jatuh terduduk. Napasnya tersengal, tangannya gemetar hebat. Ia menoleh ke belakang. Jembatan kayu Kedung Rejo berdiri seperti biasa, sunyi, tua, dan seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun Arga tahu, sejak sore itu, ia tidak pernah lagi melihat jembatan itu sebagai sekedar penghubung antar dusun. Ia adalah tempat di mana janji yang tak pernah sampai masih menunggu. Dan tidak semua yang menghilang benar-benar pergi. Arga masih terduduk di tanah seberang jembatan. Tangannya menekan dada, mencoba mengatur napas yang tersengal. Udara malam mulai turun,
tetapi keringat dingin justru membasahi pelipisnya. Kepalanya terasa ringan, seperti baru bangun dari mimpi buruk yang terlalu nyata untuk disebut mimpi. Ia menoleh lagi ke arah jembatan kayu Kedung Rejo. Dari tempatnya duduk, jembatan itu tampak biasa saja, sunyi, diam. Tidak ada tanda bahwa seseorang baru saja menghilang di tengahnya. Namun Arga tahu betul apa yang ia lihat dan rasakan. Kakinya masih gemetar ketika ia berdiri perlahan dan melangkah mendekat, kali ini dengan hati-hati. Setiap langkah mendekati jembatan membuat perasaannya semakin berat. Begitu kakinya menginjak papan pertama, terdengar bunyi krek yang panjang. Arga berhenti. Ia menunduk, memperhatikan papan-papan kayu di depannya. Di bagian tengah jembatan, retakan itu terlihat jelas sekarang. Memanjang, tidak rapi, seperti bekas tekanan berat yang dilepaskan tiba-tiba. Ini tadi tidak separah ini, gumamnya pelan. Ia melangkah perlahan mendekat ke titik tempat orang tua itu menghilang. Angin kembali berhembus, namun tidak membawa ketenangan. Justru terasa dingin menusuk tulang. Arga berjongkok, menyentuh tepi retakan dengan ujung jarinya. Kayu itu rapuh, mudah terkelupas, dan lembab. Dari celah tersebut, aroma tanah basah kembali tercium, sama seperti saat sosok itu lenyap. Arga menelan ludah. Kenangan percakapan mereka berputar di kepalanya. Di sini saya berhenti. Kalimat itu kini terasa jauh lebih berat maknanya. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari arah seberang. Arga tersentak dan berdiri cepat. Dari kegelapan, muncul sosok Pak Sastro, tetua dusun yang rumahnya tidak jauh dari jembatan. Ia membawa lampu teplok kecil, cahayanya bergetar tertiup angin. "Arga," panggilnya heran. "Kamu ngapain di situ malam-malam?" Arga membuka mulut, tetapi suaranya tercekat. Ia menunjuk ke arah retakan di tengah jembatan. "Pak, jembatannya," katanya terbata. Pak Sastro mendekat. Wajahnya berubah serius saat melihat kondisi papan kayu. Ia mengangkat lampu lebih tinggi, menyorot retakan yang memanjang tepat di bagian tengah. "Retak lagi," gumamnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Lagi?" Arga menoleh cepat. Pak Sastro melirik Arga, tatapannya tajam namun penuh makna. "Kamu tadi lewat sini sendirian?" tanyanya. Arga ragu sejenak lalu menggeleng pelan. "Saya sama orang tua, Pak. Saya bantu nyebrang." Lampu teplok di tangan Pak Sastro sedikit bergetar. Ia terdiam cukup lama, lalu menghela nafas berat. "Ceritakan," katanya singkat. Arga pun menceritakan semuanya, dari awal bertemu orang tua di ujung jembatan, langkah yang terasa aneh, sungai yang terlalu tenang, hingga sosok itu menghilang tepat di tengah. Saat Arga selesai, wajah Pak Sastro tampak pucat di bawah cahaya lampu. "Jadi, dia berhenti di tengah?" tanya Pak Sastro pelan. Arga mengangguk. "Iya, Pak, di titik ini." Pak Sastro memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali dengan sorot mata yang berbeda, lebih dalam, lebih tua. "Berarti waktunya sudah dekat," ucapnya lirih. "Maksud Bapak?" Arga bertanya dengan suara bergetar. Pak Sastro menatap sungai di bawah jembatan. Air Kaliwatu Ireng mengalir pelan kembali, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. "Dulu," kata Pak Sastro perlahan, "ada seorang sesepuh dusun yang meninggal di sini. Kejadiannya hampir sama. Sore hari, sungai naik tiba-tiba. Dia terpeleset di tengah jembatan." Arga menahan nafas. Orang-orang bilang, setiap beberapa tahun sekali, dia akan muncul, bukan untuk menakuti, tapi untuk mencari teman menyeberang sampai batas terakhirnya. Arga merasakan tengkuknya dingin. Dan setiap kali itu terjadi, Pak Sastro menunduk menatap retakan. Jembatan ini selalu retak di tempat yang sama. Lampu teplok bergoyang pelan, cahayanya menari di permukaan air. "Kenapa tidak pernah diperbaiki sekalian, Pak?" tanya Arga lirih. Pak Sastro tersenyum tipis, senyum yang syarat kelelahan. "Sudah berkali-kali diperbaiki, kayunya diganti, paku dipasang baru, tapi retakan itu selalu muncul lagi. Bukan kayunya yang lemah, melainkan kenangannya." Kata-kata itu membuat Arga terdiam. Ia menatap retakan itu lagi, kali ini dengan perasaan berbeda. Bukan hanya takut, tetapi juga iba. Ia sadar, yang tertinggal di tempat ini bukan sekedar makhluk, melainkan penantian yang tidak pernah selesai.
Pak Sastro menepuk bahu Arga pelan. Kamu sudah berbuat baik. Tidak semua orang mau menemani sampai sejauh itu. Arga menunduk. Tapi saya takut, Pak. Itu wajar. Yang tidak wajar adalah mengabaikan peringatan setelahnya. Mereka berdua diam sejenak mendengarkan suara sungai yang kembali mengalir. Malam semakin pekat. Dari kejauhan terdengar azan Isya, suaranya samar namun menenangkan. Arga menarik nafas panjang. Ia tahu meskipun jembatan itu akan diperbaiki lagi, retakan yang ia lihat hari ini tidak akan pernah benar-benar hilang dari ingatannya. Dan jauh di lubuk hatinya, Arga merasa pertemuannya dengan orang tua itu belum sepenuhnya berakhir. Sejak malam itu, hidup Arga tidak lagi berjalan seperti biasa. Pagi-pagi sekali ia sudah terbangun, jauh sebelum ayam jantan berkokok. Keringat dingin membasahi punggungnya, napasnya terengah seolah baru saja berlari jauh. Di kepalanya, bayangan orang tua itu kembali muncul, wajahnya yang tenang, langkahnya yang pelan, dan senyum tipis saat berkata bahwa ia berhenti di tengah jembatan. Arga duduk di tepi ranjang, menatap lantai rumah kayu yang mulai lapuk. Ia mengusap wajahnya pelan. Cuma mimpi, gumamnya, meski ia sendiri tidak yakin. Namun ketika ia bangkit dan membuka pintu rumah, aroma lembab yang familiar langsung menyergap hidungnya. Bau tanah basah, bau sungai, sama persis seperti yang ia cium di celah retakan jembatan. Arga menoleh ke arah jembatan dari kejauhan. Dari rumahnya, ia bisa melihat garis hitam jembatan kayu Kedung Rejo yang membelah kabut pagi. Dadanya kembali terasa sesak. Hari itu, Arga memutuskan tidak pergi ke ladang. Ia duduk di beranda rumah, memandangi dusun yang perlahan hidup. Anak-anak berlari kecil, ibu-ibu menyapu halaman, dan suara radio tua terdengar dari salah satu rumah. Semuanya tampak normal, terlalu normal untuk seseorang yang semalam menyaksikan sesuatu menghilang di depan matanya. Ibunya keluar membawa secangkir kopi. "Kamu kelihatan pucat, Ga? Sakit?" Arga ragu sejenak, lalu menggeleng. "Enggak, Bu, cuma kurang tidur." Ibunya menatapnya lama, seolah tahu ada yang disembunyikan. "Kamu lewat jembatan sore kemarin ya?" Pertanyaan itu membuat Arga terdiam. "Iya, Bu." Ibunya menarik napas panjang. "Kamu ketemu siapa?" Arga menoleh cepat. "Ibu tahu?" Ibunya duduk di sampingnya. Tangannya yang mulai keriput menggenggam Arga erat. "Semalam Pak Sastro ke rumah," ucapnya pelan. "Dia bilang kamu mengalami hal yang tidak semua orang mau mengalaminya." Arga menunduk. "Bu, orang tua itu," suaranya bergetar. "Dia benar-benar ada kan?" Ibunya tidak langsung menjawab. Ia memandang ke arah jembatan, lalu berkata dengan suara lirih, "Ada yang tidak pernah pergi dari tempat ia kehilangan jalannya." Kalimat itu membuat Arga merinding. Menjelang sore, Arga memberanikan diri keluar rumah, bukan untuk menyeberang, tetapi hanya ingin melihat jembatan dari dekat. Ia berdiri beberapa meter sebelum papan pertama, memperhatikan orang-orang yang melintas. Mereka berjalan biasa, mengobrol, membawa barang, seolah jembatan itu tidak menyimpan apapun. Namun Arga melihat sesuatu yang tidak disadari orang lain. Setiap orang yang sampai di titik tengah jembatan, langkahnya selalu melambat sesaat. Tidak berhenti, tidak sadar, tapi jelas terlihat. Seolah ada beban tak kasat mata yang membuat kaki mereka ragu. Sore itu Pak Sastro kembali menghampirinya. "Kamu tidak menyeberang?" tanya Pak Sastro. Arga menggeleng. "Belum, Pak." Pak Sastro berdiri di sampingnya, menatap jembatan. "Orang tua itu," kata Pak Sastro perlahan, "bukan ingin mengganggu, dia hanya meninggalkan jejak." "Jejak apa?" tanya Arga. "Jejak orang yang tidak pernah sampai," jawabnya. Arga menoleh. "Maksudnya?" Pak Sastro menatap sungai. Airnya mengalir tenang seperti biasa. Waktu dia meninggal, niatnya cuma satu, menyeberang untuk pulang. Tapi langkahnya berhenti di tengah.
Sejak itu, setiap kali ada orang yang mau menemaninya, ia akan muncul. Dan kalau sudah ditemani, tanya Arga pelan. Dia menghilang, tapi penantiannya tidak. Malamnya hujan turun ringan. Arga terbangun karena suara air hujan mengenai atap. Di sela suara hujan, ia mendengar sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Bunyi kayu berderik, pelan tapi jelas, seperti langkah kaki. Arga duduk tegak. Suara itu tidak berasal dari rumahnya, melainkan dari arah jembatan. Ia berdiri perlahan, membuka jendela. Dalam gelap dan hujan tipis, ia melihat sosok berdiri di ujung jembatan. Bukan jelas, hanya bayangan samar. Arga menutup mulutnya, menahan nafas. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri menghadap seberang. Sama seperti pertama kali ia melihat orang tua itu. "Tolong!" Terdengar suara sangat lirih, hampir menyatu dengan hujan. Arga mundur selangkah. Ia menutup jendela. Jantungnya berdegup keras. "Bukan saya," bisiknya, entah kepada siapa. Keesokan harinya jembatan diperbaiki lagi. Warga mengganti papan yang retak, memaku ulang, dan memastikan semuanya tampak kokoh. Arga membantu dari kejauhan, tidak berani menginjak papan itu. Saat semua selesai, jembatan tampak utuh kembali. Namun ketika Arga berdiri sendirian sore itu, angin tiba-tiba berhenti sejenak. Sangat singkat, tapi cukup untuk membuat Arga merinding. Ia menatap ke arah tengah jembatan. Di sana, terlihat bekas garis tipis di papan kayu, seperti retakan lama yang disamarkan. Jejak yang tidak bisa dihapus sepenuhnya. Arga mengerti sekarang. Bukan jembatan yang menyimpan kutukan, bukan sungai yang meminta korban, melainkan langkah yang terhenti di tengah dan hati yang belum benar-benar sampai. Dan Arga tahu, selama jembatan itu masih berdiri, akan selalu ada yang menanti, bukan untuk menyeberang, melainkan untuk ditemani sampai batas terakhir. Waktu berjalan, namun bagi Arga, ada sesuatu yang terasa tertinggal di Dusun Kedung Rejo sejak peristiwa di jembatan itu. Hari-hari kembali seperti semula. Ladang tetap digarap, sungai tetap dilalui, dan jembatan kayu tetap menjadi penghubung antar dusun. Namun bagi Arga, setiap kali ia memandang jembatan itu, perasaannya selalu berbeda. Ia tidak pernah lagi menyeberang menjelang sore. Bukan karena takut semata, melainkan karena rasa hormat yang tidak bisa ia jelaskan. Ada batas yang telah ia sentuh, dan ia tahu tidak semua batas boleh dilewati lebih dari sekali. Suatu sore, beberapa minggu setelah kejadian itu, Arga duduk di tepi sungai bersama Pak Sastro. Matahari mulai condong ke barat. Cahayanya memantul redup di permukaan kali Watu Ireng yang mengalir pelan. "Pak," ujar Arga akhirnya, memecah keheningan. Kalau suatu hari tidak ada lagi orang yang menemani, apa yang akan terjadi? Pak Sastro menatap sungai lama, lalu menghela nafas. "Dia akan tetap muncul," jawabnya pelan. "Bukan karena ingin menakuti, tapi karena langkahnya belum selesai." Arga mengangguk. Ia sudah menduga jawabannya. "Dan jembatan ini?" tanya Arga lagi. Pak Sastro menatap jembatan kayu Kedung Rejo yang berdiri diam. "Jembatan ini akan terus diperbaiki. Kayunya bisa diganti, paku bisa dipasang ulang. Tapi tidak dengan kenangan." Malam itu, hujan kembali turun deras. Arga terbangun oleh suara air yang menghantam atap. Namun tidak seperti sebelumnya, kali ini ia tidak melihat bayangan apapun di ujung jembatan. Tidak ada suara minta tolong, tidak ada langkah samar. Hanya hujan dan sunyi. Keesokan paginya, Arga memberanikan diri mendekati jembatan. Ia berdiri tepat di papan pertama, menatap lurus ke tengah. Angin berembus pelan. Burung-burung terdengar dari kejauhan. Sungai mengalir seperti biasa. Namun saat ia memejamkan mata sejenak, ia kembali teringat suara itu.
Terima kasih. Arga membuka mata. Dadanya terasa hangat, bukan takut. Semoga Bapak tenang, bisiknya lirih. Ia tidak melangkah lebih jauh. Ia memilih berbalik, meninggalkan jembatan tanpa menyeberang. Sejak hari itu, warga Dusun Kedung Rejo masih sesekali melihat sosok orang tua berdiri di ujung jembatan, terutama saat senja dan air sungai tampak terlalu tenang. Namun tidak ada lagi yang berani mendekat. Tidak karena ketakutan semata, tetapi karena mereka mulai memahami satu hal penting. Tidak semua yang meminta tolong harus diantar sampai tujuan. Ada yang cukup ditemani sampai batasnya saja. Dan jembatan kayu Kedung Rejo pun tetap berdiri, menjadi saksi bisu dari langkah-langkah yang pernah berhenti di tengah. Retakannya mungkin tak selalu terlihat, tapi bagi mereka yang pernah merasakannya, jembatan itu tak pernah benar-benar utuh kembali. Karena di sanalah, di antara papan kayu tua dan sungai yang terlalu tenang, tersimpan kisah tentang penantian yang tidak semua orang bisa atau seharusnya temani sampai akhir.